Di mana kali ini kita akan melanjutkan part 2 dari episode 147. Di episode sebelumnya, Xiaoyan bersama kelompoknya pergi ke kota suci kuno. Namun kelompok Xiaoyan mendapatkan perlakuan yang tidak baik meskipun memiliki undangan. Cerita berlanjut dengan kemunculan Sun Er. Sun Er muncul dengan tubuh yang diselimuti cahaya berwarna emas yang membuat Xiaoyan melihat itu langsung tersenyum dan memanggil Sun Er. Lingkuan yang melihat itu pun memasang wajah pahit sambil mengatakan jika Xiaoyan tidak pantas untuk Sun Er. Di sisi lain terdengar perbincangan para penjaga kota suci. Jika Xiaoyan memang luar biasa, bahkan dia mampu menjatuhkan komandan ketujuh dengan mudah. Lingkuan yang mendengar itu berteriak marah meminta agar mereka diam. Berpindah kepada Xiaoyan dan Sun Er, mereka menjadi sangat canggung ketika King Lin menanyakan apakah wanita cantik ini adalah kekasih Tuan Xiaoyan. Mendengar pertanyaan yang belak-belakan di depan Sun Er membuat wajah Xiaoyan memerah sampai dia menutup wajahnya. Begitu juga Sun Er, dia menjadi serba salah dalam menjawab pertanyaan King Lin. Namun hal yang mengejutkan ternyata itu hanyalah proyeksi dari Sun Er. Sedangkan Sun Er sendiri masih berada di kamarnya. Xiaoyan tersentak kaget ketika Sun Er menghilang tiba-tiba. Di sini kita diperlihatkan sosok orang tua berambut putih yang ternyata itu adalah ayahnya Sun Er. Sun Er sangat kesal karena dia tidak bisa membantu Xiaoyan. Namun ayahnya mengatakan bagaimana Xiaoyan bisa menikah dengan orang dari klan kuno jika mengatasi masalah hal kecil seperti itu saja dia tidak mampu. Kembali kepada kelompok Xiaoyan setelah Yang Hao dan Ling Quan melihat jika proyeksi Sun Er telah menghilang, mereka berdua pun langsung menyerang ke arah Xiaoyan. Tidak ingin melihat Xiaoyan ditindas, Xiao Yishan dan Tian Huo pun langsung memberi Yang Hao dan Ling Quan pelajaran. Hingga mereka berdua terluka. Hal ini membuat Yang Hao dan Ling Quan tidak percaya bagaimana mungkin mereka bisa dengan mudah dikalahkan. Xiaoyan yang sudah geram dengan perlakuan ini, dia pun ingin memberi pelajaran kepada para penjaga gerbang kota suci. Namun itu harus terhenti dengan kemunculan komandan kedua yang bernama Lin Xuan. Lin Xuan meminta Xiaoyan untuk berhenti dan Lin Xuan pun mempersilahkan Xiaoyan bersama kelompoknya untuk memasuki kota suci kuno. Kelompok Xiaoyan pun akhirnya memasuki kota suci. Namun di sini terlihat jika sebenarnya Lin Xuan memiliki rencana jahat kepada Xiaoyan. Yang Hao dan Ling Quan yang merasa belum puas mengancam Xiaoyan jika keempat jenderal tidak akan membiarkan Xiaoyan pergi begitu saja dengan apa yang telah Xiaoyan lakukan kepada mereka. Xiaoyan yang mendengar itu hanya menoleh dengan tatapan dingin. Cerita berlanjut ke sebuah penginapan di kota suci di mana Xiaoyan sedang berkultivasi untuk meningkatkan kemampuan jiwanya. Xiaoyan pun sangat senang karena teknik yang diajarkan gurunya membuat dia menjadi lebih mudah dalam meningkatkan kemampuan jiwanya. Xiaoyan yang sedang bahagia karena kemampuan jiwanya meningkat dengan pesat dibuat terbelalak dengan kedatangan Tian Huo bersama Xiao Yishan secara tiba-tiba. Xiaoyan yang merasa malu karena tingkah konyolnya terlihat oleh mereka membuat dia marah hingga meminta Tian Huo agar mengetuk pintu jika sedang bertamu. Di sini Tian Huo bersama Xiao Yishan mengajak Xiaoyan untuk pergi keluar dan melihat-lihat keadaan kota suci kuno. Namun Xiaoyan kembali mengingatkan agar tingkah konyol dirinya barusan tidak diceritakan kepada Sun Er. Tian Huo yang kesal dengan sikap Xiaoyan berteriak agar Xiaoyan lebih baik memanggil Sun Er jika dia memang merindukannya. Hal itu membuat Xiaoyan berlari dan menabrak bahu seseorang berambut merah. Merasa bersalah, Xiaoyan dengan cepat meminta maaf. Namun tatapan mata dari perempuan berambut merah sangat tajam ke arah Xiaoyan. Dan tiba-tiba sebuah bola cahaya muncul di hadapannya dan meledak dengan cepat. Beruntung Xiaoyan berhasil menghindar. Tian Huo yang melihat itu langsung menanyakan keadaan Xiaoyan.
Di sini Xiaoyan mengetahui jika orang itu berasal dari klan Yan. Orang dari klan Yan itu pun tidak memperdulikan kelompok Xiaoyan dan mereka langsung berlalu pergi. Wanita berambut merah itu bergumam. Dia merasakan jika api yang berada di tubuh orang itu tidak biasa, bahkan mungkin berada di atas peringkat api miliknya. Cerita pun berpindah kepada kelompok Xiaoyan. Di sini Xiaoyan terkejut melihat toko yang berada di dekat kejadian tadi hangus terbakar. Hingga orang tua pemilik toko sangat marah dan meminta ganti rugi atas kerusakan toko yang sudah turun-temurun sampai 3 generasi itu. Oke guys, sampai di sini episode 147-nya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Lanjut di episode 148. Bye bye.